Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muda akuntansi, jumpa lagi dengan saya. Gimana kabar-kabar teman-teman semua? Masih semangat ya untuk mengikuti serial edukasi akuntansi keuangan menengah 2 karena topik yang akan kita bahas makin lama makin seru. Ya, non current liability masih menyisakan beberapa materi penting. Kali ini kita sampai pada pokok bahasan bagaimana seandainya perusahaan itu melunasi liabilitas jangka panjang dengan cara menerbitkan sekuritas. Ya, menerbitkan sekuritas atau menyerahkan aset tetapnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan itu harus melunasi utang sebelum jangka panjang dengan cara memodifikasi persyaratan utang. Jadi kita sebut dengan restrukturisasi utang. Jadi kita negosiasi, ada nilai nominalnya mungkin berubah, ya, ada suku bunganya berubah atau tanggal jatuh temponya kita relaksasi. Ya, itu adalah upaya-upaya untuk melakukan restrukturisasi utang. Tentu saja ini yang memang sangat populer di zaman pandemi ini, di mana perusahaan-perusahaan akan berusaha melakukan upaya relaksasi agar investor-investor maupun kreditor itu memberikan kelonggaran buat pemegang utang, ya, penerbit utang, penerbit surat utang, ya, seperti penerbit bonds payable ataupun penerbit notes payable, ya. Nah, saya memberikan ilustrasi sederhana buat teman-teman. Di sini ada yang pertama adalah pelunasan dengan aset tetap, ya, pelunasan dengan aset tetap atau sekuritas, ya. Di sini ada dua ini, ya. Misalkan PT Optimis, ya, kita memang harus optimis menghadapi masa pandemi, ya. Mempunyai utang jangka panjang kepada bank amanah, ini banknya memang sangat amanah, ya, karena mengelola dana masyarakat, dan bentuk notes payable. Pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 28 Desember 2020, PT Optimis tidak dapat bayar kewajiban secara tunai. Ya, maklum ya, masa pandemi usaha seret, ya, omset turun, ya, nggak bisa bayar utang, ya. Saat itu nilai tercatatnya adalah untuk notes payable adalah 200 juta, ya. Sebagai gantinya, maka PT Optimis menyerahkan properti, ya. Sebagai gantinya, karena saya nggak punya uang tunai, saya punya properti nih, ya, berupa real estate yang nilai wajarnya waktu itu adalah 190 juta. Ini mungkin apartemen yang studio, ya, bisa harganya segitu, yang di kawasan-kawasan yang tidak terlalu elit gitu, ya, bisa harga segitu. Nah, dan kebetulan banknya menyetujui, ya, karena waktu itu memang bank kebetulan ya nyari likuiditas berat, ya, udah dapat aset dulu, ya. Nah, saat itu properti real estate diserahkan PT Optimis mempunyai nilai buku 210, ya. Jadi nilai buku dari properti tersebut adalah 210, sementara nilai wajarnya hanya 190 juta sebenarnya. Maka di situ ada selisih kan antara nilai buku dari properti dengan nilai wajarnya, ya. Nah, asumsi misalnya kita asumsi bunga notes payable semuanya sudah dibayar, ya, sehingga kita tidak perlu pusing dengan bunga itu. Maka di tanggal 28 Desember 2020 apa yang harus kita cari? Pertama kita mencari selisih antara nilai utang yang tercatat dengan fair value dari aset, ya. Berapa carrying amount apa namanya? Carrying amount dari debt-nya, ya. Kan 190 juta, 200 juta ya tadi, ya, carrying amount-nya. Sementara fair value asetnya 190 juta. Nah, ini untung atau rugi? Kita punya utang 200 juta tapi cukup dibayar cukup dilunasi dengan menyerahkan properti real estate yang nilai wajarnya hanya 190 juta. Jadi menurut teman-teman untung atau rugi nih? Betul sekali. Kita mengalami keuntungan sebesar 10 juta rupiah, ya, karena kita tidak perlu bayar 200 juta, cukup menyerahkan aset yang nilai wajarnya 190 juta. Kemudian kita juga perlu melihat bahwa dalam konteks kita menyerahkan properti, maka kita lihat nih, properti yang kita serahkan sebenarnya nilainya berapa sih? Oh, ternyata carrying amount-nya itu ada 210 loh. Tapi nilai wajarnya hanya 190 juta. Sehingga di sini sebenarnya kita mengalami kerugian, ya. Ya, kalau kita lepas sekarang nilai wajarnya hanya 190 padahal nilai buku 210. Dan ada kerugian 20.000 di sana. Nah, bagaimana kita mengakui ada di satu sisi kita untung dalam rangka melunasi utang, tapi di sisi lain kita juga mengalami kerugian karena kita melepaskan properti kepada pihak lain, ya. Pertama, kita mendebit notes payable, ya, yang kita lunasi adalah 200 juta, kemudian nilai wajar daripada, nilai buku dari real estate-nya adalah 210 juta, ya. Dari sini ini kan kita tahu nih, ya, tadi ada gain on extinguishment karena nilai utangnya tadi lebih tinggi dari nilai wajar aset, ya, 10 juta ini. Kemudian selisihnya juga loss on disposal of asset, ya, karena kita
mengakui adanya penurunan nilai aset akibat kita jual, akibat kita serahkan kepada pihak lain, gitu ya, sebesar 20.000. Nah, jadi ada loss on disposal asset, ada gain on extinguishment. Nah, menarik ya. Oke. Kemudian contoh kedua, teman-teman, ini kasusnya masih PT Optimis juga. Asumsinya pelunasan notes payable itu tidak dilakukan dengan menyerahkan aset berupa real estate tadi, tapi dengan menerbitkan 30.000 lembar saham. Ya, common stock ya, saham biasa dengan nilai par adalah $4.000 ya. Dan diharapkan ini kita bisa serahkan saham ini kepada bank amanah. Nah, saat pelunasan nilai wajar dari saham tersebut adalah 6.000 per lembar. Nah, jadi dari sisi kita menerbitkan saham ya sebenarnya 30.000 lembar ya, 30.000 lembar. Kemudian kita kali nominalnya adalah 4.000 menghasilkan 120 juta. Kemudian karena dia punya nilai wajar yang lebih tinggi ya, maka di sini 30.000 kali 6.000 kurang 4.000. Maka kita ada istilahnya semacam share premium ordinary ya, paling premium lah ya. Dan terakhir bagaimana kita membandingkan antara nilai utang dengan nilai wajar dari saham tersebut ya. Nilai wajar dari saham tersebut ya. Maka di sini kita tahu notes payable-nya adalah 200 juta. Ordinary share capital ordinary-nya adalah 120 juta yang berasal dari 30.000 kali 4.000. Kemudian share premium ordinary, share premiumnya dari mana? Dari selisih antar tadi 6.000 dan 4.000 kali 30.000 sama dengan 60 juta ya. Kemudian yang terakhir kita mengalami gain ya, karena ternyata nilai wajar saham yang diterbitkan itu kan itu hanya 180 juta maaf. Tapi utang yang kita bayar 200 sehingga mengalami gain on extinguishment sebesar 20 juta rupiah. Ya. Ini untuk pelunasan dengan aset tetap atau sekuritas. Nah, bagaimana kalau pelunasannya itu dengan menggunakan modifikasi persyaratan? Nah, ini yang tadi kita sebut dengan istilah restrukturisasi utang ya. Bisa berupa pengurangan pokok notes dari 150 menjadi 130 ya. Kita kurangi. Kemudian kita bisa memperpanjang tanggal jatuh tempo notes dari semula 31 Desember menjadi 31 Desember 2021 ya. Kita istilahnya direlaksasi ya. Kemudian pengurangan suku bunga dari 12% menjadi 8%. Maka kita harus ngitung dulu berapa nilai notes payable setelah hasil modifikasi tadi ya. Yang berubah apa? Pertama yang berubah adalah nilai pokoknya dari 150 menjadi 130. Berarti di sini nominal 130, N-nya 4 ya, I-nya 15% gitu ya. Menghasilkan 74, sekian ya. Kemudian nilai sekarang dari percent value annuity untuk bunga wesel ya. Itu nilainya adalah 10,4 juta. Ini ya. 10,4 juta bunga weselnya. Ini N4 15%, maka ketemu angkanya 29, sekian. Sehingga nilai sekarang dari notes adalah 104 juta, sekian. Nah, teman-teman, tadi dari mana angka 10.400.000 ini? Dari 8% kali 130 juta. Ya, ketemu angka ini. Ya. Dan N-nya 4, I 15%, maka ketemu angka 29,9 juta. Ya, 29,69 juta. Maka ini menjadi present value dari notes yang baru. Lalu gimana Pak kita bandingkan notes present value notes payable yang baru dengan yang sebelumnya? Ya, yang nilai tercatat dari notes payable yang lama adalah 150 ya. Nah, kita coba restrukturisasi sehingga nilai sekarang notes-nya hanya 104. Nah, otomatis kan berkurang ya. Tanpa ngapa-ngapain, ini hanya negosiasi saja sehingga gain on extinguishment of debt adalah 45,98 juta. Gitu ya. Membandingkan nilai tercatat dari notes payable dengan nilai sekarang dari notes payable tersebut ya. Nah, asumsinya bunga notes payable ini sudah dibayar semua, maka jumlahnya hanya notes payable pada notes payable gitu kan. Dan selisihnya pada gain on extinguishment.
Itu ya teman-teman semua ya. Ini berkaitan dengan pelunasan liabilitas jangka panjang ketika perusahaan melakukan modifikasi persyaratan yang ada di instrumen utang tersebut. Ya, salam sehat buat teman-teman semua. Jumpa dalam video edukasi berikutnya. Kita nanti akan bahas materi yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai fair value option. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.